Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari 2021 kembali mencetak surplus senilai 2 miliar dolar Amerika dan surplus tersebut didorong oleh naiknya harga migas dan non-migas, terutama harga komoditas CPO, kemudian karet, timah hingga tembaga. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia di bulan Februari 2021 kembali surplus sebesar 2,01 miliar dolar Amerika. Hal tersebut berdasarkan kinerja ekspor secara tahunan yang mencapai 15,27 miliar atau naik 8,56%. Sementara kinerja impor tercatat 13,26 miliar dolar atau naik 14,86% secara tahunan. Sebelumnya, neraca perdagangan di bulan Januari 2021 juga tercatat surplus 1,96 miliar dolar Amerika. Adapun kinerja ekspor maupun impor Indonesia di bulan Februari masih mengalami penurunan dibandingkan Januari 2020. Nilai ekspor Februari 2021 mencapai 15,27 miliar dolar Amerika, turun sekitar 0,19% dibandingkan Januari 2020. Sedangkan nilai impor Februari 2021 mencapai 13,34 miliar dolar Amerika, turun 0,49% dibandingkan bulan Januari 2020. Performa positif neraca perdagangan didorong oleh membaiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang mencapai rata-rata 60,36 dolar Amerika per barrel atau secara bulanan naik 13,52%. Sedangkan komoditas non-migas juga ikut naik seperti CPO, karet, timah, tembaga, dan perak. Secara bulanan harga CPO naik 2,73% dan naik 39,59% secara tahunan. Karet naik 2,12% secara bulanan, sedangkan secara tahunan naik 45,49%. Pada bulan Februari ini, neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 2,0 miliar. Dengan memperhatikan pertumbuhannya, performa ekspor dan impor pada bulan Februari tahun 2021 ini boleh dibilang bagus karena ekspornya sebesar 15,27 miliar tadi berarti secara Y on Y mengalami peningkatan 8,56%. Sementara itu, sejumlah harga komoditas lain terpantau turun di sepanjang Februari seperti batu bara turun 0,1% secara bulanan, namun naik 28,24% secara tahunan. Kemudian emas turun 3,15% secara bulanan, namun tetap naik 13,22% secara tahunan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rifan Kurniawan. Ya, Mas Rifan, tadi sudah disampaikan informasi surplus memang terjadi kembali untuk neraca perdagangan Indonesia di bulan Februari. Dan kalau sudah kita dengar, kita baca pada hari kemarin, memang dari sisi kinerja ekspor maupun impor secara tahunan, dalam artian dibandingkan dengan Februari tahun 2020 lalu, ada peningkatan ini, Mas Rifan. Tapi kalau kita lihat dari month on month-nya dibandingkan dengan bulan Januari, justru dari sisi nilainya baik ekspor maupun impor itu ada penurunan. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Mas Rifan? Sebenarnya yang dijadikan patokan barometer dari investor untuk menentukan bahwa kinerja perdagangan Indonesia itu mulai membaik, yang posisi yang mana ini? Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai neraca dagang gitu ya, ada beberapa indikator yang bisa kita lihat. Nah, pertama yang bisa kita lihat itu adalah surplus atau defisitnya, ya kan? Nah, tapi nggak cuma surplus atau defisit, tapi kita juga lihat mengenai volumenya. Nah, ini memang kalau kita lihat secara month on month, memang volumenya turun nih. Misalkan kalau kita bandingkan dengan bulan Desember 2020, ekspor 16,5 miliar US dollar, kemudian impor 14,4 miliar US dollar. Ya, kemudian kan di Januari 2021 turun, ya kan, baik ekspor maupun juga impor. Kemudian 2 Februari juga turun lagi. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih ngelihat itu lebih ke arah year on year. Karena ada apa ya, bisa dibilang kayak musiman lah atau cyclicalnya. Jadi kalau saya melihatnya memang kalau kita compare secara year on year, sebenarnya ini masih bertumbuh. Bahkan kalau misalkan kita lihat di 2021 ini, ya, jumlah ekspor maupun jumlah impor itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2019 Januari Februari dan juga 2020 Januari Februari. Kayak contoh misalkan kalau kita tarik 2 bulan pertama tahun 2019, ekspor itu 26,5 billion US dollar. Tapi 2021 ini 30,5 miliar US dollar. Impor juga sama. Tahun 2019 Januari Februari itu totalnya 25,7 miliar US dollar dan
Januari Februari 2021 26,6 miliar US dollar. Oke. Nah, jadi surplusnya pun juga lebih besar, 3,9 miliar US dollar tahun ini, lebih besar dibandingkan dengan 0,8 miliar US dollar tahun 2019. 2020 pun juga sama, kita 2021 ini masih lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara year on year, 2 bulan pertama ini masih lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan 2019 dan 2020. Apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan 2020 itu waktu itu belum ada dampak COVID ya kan. COVID itu kan baru ada dampak di Maret ke belakang gitu ya. Betul, Mas Irfan. Kalau kita lihat ini, maaf nih kalau misalnya saya salah, tapi kan di sisi lain kinerja dari pertumbuhan neraca dagang kita, begitu dari ekspor maupun impor, didukung memang adanya kenaikan dari harga komoditas, baik yang untuk dari sisi minyak mentahnya, kemudian yang non migasnya seperti CPO, dan bagaimana Anda melihat lebih karena diuntungkan dengan kondisi market komoditas tersebut begitu, dan kita tahu juga perkebunan masih menjadi andalan dari ekspor Indonesia. Ya, jadi kalau kita bicara ekspor dulu ya, kalau kita bicara ekspor, sebenarnya secara harga memang diuntungkan. Ya, kayak CPO sekarang udah nembus 4.000 ringgit, kemudian coal juga udah di atas 75 US dollar dan seterusnya. Ya, tapi di sisi lain volume juga meningkat. Meskipun memang volume ini belum terlihat yang sampai signifikan banget ya, tapi sudah ada tanda-tanda ke arah sana. Jadi ya kalau saya lihat untuk ekspor ini kita diuntungkan baik dari segi price maupun dari segi volumenya, dan ya kita sama-sama berharap bahwa hal ini akan terus berlanjut lah di bulan-bulan berikutnya. Nah, cuman yang saya pengen lebih sorotin ini lebih ke arah impor sebenarnya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa impor itu kan 70% merupakan bahan baku gitu. Nah, jadi memang saya sendiri gini, appreciate apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, bahwa ada sejumlah komoditas yang tadinya kita ketergantungan terhadap impor dan sekarang kita mulai swasembada gitu ya. Nah, termasuk misalkan kayak minyak ya kan. Nah, kita sekarang udah nggak terlalu bergantung lagi ya kan, kita sekarang udah bisa menggalakkan D30 dan lain sebagainya gitu. Jadi yang saya lebih perhatikan sebenarnya dari sisi impornya nih. Yang idealnya itu kan kalau misalkan surplus, volumenya meningkat ya, tapi belanja bahan bakunya ini juga jangan dikurangin gitu. Jadi lebih baik ekspornya kita genjot, tapi impornya kita jaga supaya kenaikannya nggak setinggi ekspor tadi. Oke. Jadi tetap dijaga, sebenarnya itu adalah kebutuhan barang dasar juga ya, mengindikasikan juga apakah ini adanya penurunan permintaan dari sisi manufaktur atau sektor lainnya begitu ya Mas Rifan ya? Betul. Baik, ditahan dulu, nanti penjelasannya kita akan jeda kembali sebentar Mas Rifan, dan pemirsa kami akan kembali usai pariwara berikut ini.